Halo guys, kenalin nama aku Asya Syafiana Zale Ramadhani. Kalian bisa panggil aku Asya, biar lebih gampang kalian bisa panggil aku Aca. Orang-orang panggil aku Asya, cuma karena banyak orang yang nggak bisa nyebutin nama aku. Asya gitu, panggilnya tuh biasanya Asia kalau nggak Asa gitu. kalian biar lebih mudah panggilnya Aca aja. Oke, aku adalah maba 24 angkatan 24 yang lolos UTBK tahun ini di Universitas Diponegoro Semarang. Jadi channel ini rencananya mau aku bikin kayak a day in my life gitu, tentang keseharian aku pas perkuliahan. Jadi apa aja sih yang aku lakuin nanti di perkuliahan. Sesuai judul dan thumbnail, aku bakal bikin video share gimana pengalaman aku lolos UTBK 2024 di Universitas Diponegoro. Sebelumnya aku sendiri lolos di Prodi Perencanaan Wilayah Kota Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang. Aku akan share pengalaman aku gimana sih tips lolos Undip, tips ala-ala lolos Undip begitu, sama gimana cara belajar untuk persiapan UTBK 2025. Mungkin kalian maba 2025 bisa nih lihat video ini, apalagi kalian yang mau masuk di Universitas Diponegoro Semarang jurusan Perencanaan Wilayah Kota. Tips ala-ala aja ya, karena aku sendiri juga masih maba. Baru aja selesai buat ini registrasi online-nya si Undip yang banyak banget persyaratannya gitu sih. Tapi alhamdulillah udah selesai, dan kemarin aku udah dapet KTM. KTM itu apa sih? KTM itu kartu tanda mahasiswa sementara. Ya langsung aja ke topik pembahasan. Aku bakal ceritain gimana perjuanganku untuk dapat universitas impian, kenapa aku milih Undip, dan gimana cara lolos UTBK 2024. Aku bakal ceritain awal mula ya, dari kelas 10 mungkin ya. Jadi pas aku kelas 10, aku termasuk angkatan corona yang dimana proses pembelajarannya harus dilakukan secara daring gitu. Semester 1 kayaknya itu aku belajarnya daring, terus MPLS-nya juga daring. Jadi minim banget lah tahu tentang dunia SMA gitu. Dan dimana aku juga nggak tahu kalau kelas 10 itu startnya. Kenapa aku bilang startnya? Karena pada dasarnya nanti itu kan ada tuh yang namanya SNBP. SNBP itu apa sih? Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Itu tuh apa sih, Kak? Kayak seleksi masuk perguruan tinggi menggunakan rapot dan kayak sertifikat gitu. Sedangkan aku pas kelas 10 tuh kayak ya udah yang penting ngerjain tugas. Ternyata rapot semester 1 itu penting loh buat lolos ke perguruan tinggi gitu. Dan di kelas 10 semester 2 aku baru tahu kalau ada jalur itu. Nah, di situ aku agak panik sih, karena kelas 10 semester 1 kayak waduh, kayak gimana nih rapotku gitu. Karena aku juga nggak tahu kalau ada jalur itu gitu. Dulu pas kelas 10 tuh cita-cita aku pengen jadi dokter guys. Dan Undip bukan termasuk universitas yang aku bayangkan bisa masuk ke situ, karena emang dulu aku pengennya tuh di Jogja, di UGM gitu. Dan aku pengen ambil kedokteran saat kelas 10 ya, karena ya anak kecil kalau ditanya itu tuh kelas 10 masih labil ya menurut aku. Kalau ditanya tuh dulu aku pengennya jadi apa? Pengen jadi dokter gitu. Tapi Ini makin kesini ya pokoknya gitulah. Pas kelas 10 semester 2 tuh aku bukan baru tahu kalau ada SNBP. Nah di situ aku mulai harus konsisten lah dengan nilai rapot aku gitu, kayak harus ngerjain tugas. Aku emang bukan anak yang pinter-pinter banget ya, karena emang di sekolah aku banyak banget orang yang pinter, tapi aku berusaha untuk jadi anak yang ambis, yang rajin gitu. Karena aku yakin anak pinter tuh bisa loh dikalahin dengan orang yang rajin gitu. Sebenarnya aku kan bilang ya, Undip tuh bukan termasuk list PTN impian aku gitu. Kenapa kok bisa milih Undip? Jadi aku ceritain ya, awalnya punya cita-cita memang kayak kuliah jauh
dari Jawa Timur gitu. Kan aku domisilinya di Jawa Timur ya guys. Nah, aku tuh pingin kuliah yang agak jauh, pingin kayak new life, new friend kayak gitu, pingin dunia baru lah semuanya. Soalnya biasanya tuh teman-teman aku kuliahnya tuh di Universitas Brawijaya, di Unair, Unesa, UM kayak gitu banyak-banyaknya, dan aku tuh pingin beda aja. Aku pingin agak jauh dari sekolah aku gitu. Terbesitlah di pikiran aku pada saat kelas 11 dan kelas 11 lah pokoknya. Kalau aku harus kuliah di Jawa Tengah, daerah tengah atau di Yogyakarta gitu. Saat itu aku punya plan 3 universitas yang aku inginkan. Yang pertama UGM, yang kedua Undip, yang ketiga UNS. Jadi di antara 3 universitas itu pokoknya aku inginlah di salah satunya. Dan kalau kalian tahu, ini tuh buku aku dari kelas 12. Aku punya plan tuh kayak pokoknya ada list-list goal university in Jawa Tengah. Aku bikin stiker-stikernya si Undip nih, ada juga dari UGM tuh, karena emang aku ngincer kampus-kampus ini aja gitu. Makin kesini ternyata aku nggak mau ambil kedokteran karena emang bukan passion aku di dunia kesehatan. Aku memutuskan untuk nggak milih prodi-prodi yang ada kesehatannya gitu. Aku lebih ke anaknya ke sosial tapi juga ada IPA-nya dikit gitu. Dan saat kelas 12 aku searching lagi nih, apa sih jurusan yang IPA tapi nggak IPA banget, yang ada IPS-nya gitu. Dan akhirnya aku menemukan si perencanaan wilayah kota. Perencanaan wilayah kota itu masuk ke fakultas teknik ya, karena emang namanya sendiri teknik planologi. Kenapa aku milih itu? Karena dia tuh kayak belajar ada hukumnya, ada sosialnya, ada ekonominya juga sih katanya. Tapi aku juga belum tahu ya, karena belum masuk juga. Pas kelas 12 kemarin pun aku masih bimbang juga. Akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di Universitas Diponegoro karena melihat kemampuan aku dan cara belajar aku kayaknya Kalau UGM tuh terlalu gimana gitu. Dan singkat cerita pas kelas 12 itu kan ada tuh namanya SNBP ya, yang aku ceritain tadi, seleksi nasional berbasis prestasi. Dan itu nggak semua anak di SMA bisa masuk atau mengikuti lah jalur itu gitu, karena hanya siswa eligible aja, siswa yang memenuhi kriteria yang bisa masuk PTN melalui jalur itu. Nah, untuk SMA aku sendiri, karena dia akreditasinya A, dia dapat 40%. Yang jurusan IPA itu ada 270 kalau nggak salah anaknya, yang diambil cuma 108. Dan alhamdulillahnya aku lolos saat itu. Dan aku ada di posisi 40. Dan di situ aku seneng tapi juga sedih. Senengnya tuh karena aku bisa lolos loh ternyata. Kayak ya seneng aja, berarti aku bisa ikut nih jalur SNBP. Ya sedihnya aku dapet peringkat 40 gitu. 40 itu termasuk ya rendah lah ya teman-teman. Karena yang pertama yang aku ambil adalah kampus top 10. Yang kedua ini tuh di luar domisili. Jadi domisili aku di Jawa Timur, sedangkan kampusnya ada di Jawa Tengah. Dan peluangnya itu kecil banget. Yang ketiga, alumni sedikit. Alumni SMA aku yang masuk ke Universitas Diponegoro itu tahun 2023 itu cuma 4 anak. Karena SNBP sendiri itu tuh banyak faktor ya, alumni, terus domisili. Biasanya kalau kalian domisilinya Jawa Tengah tuh peluang kalian untuk lolos di Undip tuh gampang banget gitu, besar banget gitulah. Yang keempat, jurusan yang aku ambil ini termasuk jurusan yang grade-nya tinggi lah di sana gitu. Dan untuk aku sendiri yang anaknya cuma ngandelin rapot doang, nilai rapot nggak ada sertif juga, dengan peringkat 40 itu tuh susah banget. Sebenarnya kalau Jawa Timur peluang aku besar gitu, kayak di UB atau di Jember. Tapi karena aku pengen banget untuk kuliah di Jawa Tengah di Universitas Diponegoro, jadi saat SNBP aku masukin di Universitas Diponegoro dengan jurusan PWK satu-satunya gitu. Kita kan sebenarnya boleh milih 2 ya saat SNBP itu, boleh milih 2
prodi, beda univ, terserah lah pokoknya. Dan aku cuma masukin satu di situ, bener-bener senekat itu gitu, karena emang aku pinginnya di Undip. Pas pengumumannya itu kemarin Januari, Maret sorry, pendaftarannya Januari, pengumumannya kemarin 26 Maret. Ternyata memang merah gitu. Di situ aku kayak nggak terlalu sedih sih, cuma kayak ternyata aku nggak bisa nih lolos jalur ini gitu, emang belum rezekinya gitu kan. Terus otomatis aku harus ikut UTBK lah, dan aku belajar UTBK itu cuman sebulan aja, kayak nggak sampai gitu loh guys. Oh ya, disclaimer, aku ikut les guys dari awal kelas 12 semester 1 gitu. Pas kelas 12 sebelum ada SNBP, ada pengumuman eligible, aku udah ikut tryout gitu, jadi nggak terlalu kaget lah. Sebelum pengumuman SNBP pun aku juga udah persiapan buat kayak latihan soal-soal gitu buat UTBK. Aku juga nggak terlalu ngandelin si SNBP ini, karena SNBP ini tuh banyak faktor, beda sama yang UTBK atau SNBT. Akhirnya aku memutuskan untuk belajar dengan waktu yang jaraknya sebulan. Kayak aku serius itu nggak sampai sebulan, kayak 3 minggu. Karena kembali lagi Aku sukanya tuh belajar yang under pressure, jadi ada tekanan baru aku kayak otak aku bekerja gitu. Nice. kalau kalian mau, nanti aku bakal bikin video part 2-nya spill buku apa aja yang aku pakai saat persiapan SNBT 2024. Menurut aku ya guys, kalau kalian angkatan 2025 yang cara belajarnya kayak aku nih, kayak under pressure gitu, lebih baik latihan dari tryout online gitu. Dulu aku ikut tryout online dari Instagram, dari aplikasi online kayak Cerebrum atau Ruang Guru, Pahamify kayak gitu. Nah, di situ banyak latihan-latihan soal yang menurut aku mirip nih sama si UTBK atau SNBT 2024. By the way, aku juga les offline dan online. Offline-nya aku di bimbel namanya SSC, Sony Sugima College. Nah, di situ kita juga setiap bulannya udah latihan soal-soal UTBK. Semester pertama kita harus fokus ke nilai rapot dulu, benerin nilai rapot. Jadi kayak di situ kita belajar materi-materi sekolah. Baru semester 2-nya kita belajar intensif UTBK gitu. Karena menurut aku juga kurang kalau cuma bimbel offline, aku juga ikut bimbel online yang aku ceritain tadi. Di situ aku berlangganan lah untuk tryout online-nya. Dengan waktu 3 minggu, pastinya setiap hari aku harus latihan tryout, minimal ngerjain soal berapa soal. Untuk UTBK 2024 itu tuh ada 7 subtes. Jadi ini dia, aku bakal di sini. Dan untuk SNBT 2024 itu nggak ada TKA-nya ya tuh. Jadi kayak dia nggak ada IPA, nggak ada pelajaran IPA, nggak ada pelajaran IPS gitu. Jadi cuma TPS aja, tes kemampuan skolastik. Aku tuh pas tryout tuh nggak pernah guys dapet skor yang tinggi-tinggi gitu. Tapi tenang aja, bagi kalian maba 2025 nggak perlu khawatir kalau nilai kalian, skor kalian pas tryout online gitu nilainya kecil. Nggak perlu khawatir, karena menurut aku penilaiannya itu beda banget sama pas kalian UTBK SNBT asli gitu. Tryout aku tuh selalu under 500, kadang 400, kadang 500 gitu. 600 pun nggak pernah tembus gitu. Di situ aku sempet kayak sedih, kenapa ya, bisa nggak ya, aku bisa lolos nggak ya di SNBT ini. Akhirnya hari H lah. Hari H ini dibilang siap sih enggak ya guys, karena emang bener-bener senekat itu, kayak ya udahlah aku kerjain sebisa aku, nanti hasilnya aku serahin yang di atas. Saat itu aku tes UTBK di Universitas Brawijaya Malang. Tesnya tuh pagi, saat itu jam 6:30 udah mulai sampai jam 10. Setelah mengerjakan soal, melihat soal SNBT 2024 ini bener-bener kayak shock. Karena menurut aku ada yang lebih mudah daripada tryout, tapi ada juga yang lebih susah daripada tryout gitu. Terus aku bilang ke orang tua aku, kayaknya swasta aja deh gitu, karena emang aku udah pesimis. Tapi aku juga sebenarnya optimisnya tuh kayak apa ya,
aku bisa nih, kayaknya masa iya nggak lolos gitu. Singkat cerita, pas pengumuman kemarin itu tanggal 13 Juni 2024 jam 3 sore aku udah kayak deg-degan. Akhirnya aku buka, ternyata aku lolos di Universitas Diponegoro Semarang. Itu aku seneng banget karena ternyata aku bisa lolos. Nah, saat itu skor aku ini dia, aku tunjukin. Nah, bisa kalian lihat kan, skor aku yang paling rendah adalah PK dan yang paling tinggi adalah literasi seperti PBM gitu ya. Nah, skor segini bisa lolos nih di PWK Undip. Menurut aku, poin penting yang harus kalian pahami di sini adalah jangan hanya ngandelin belajar aja, karena banyak banget temen aku angkatan 2024 yang nilainya tinggi-tinggi tapi nggak bisa lolos di perguruan tinggi. Selain belajar, kalian juga harus berdoa yang rajin, bener-bener kayak seminta itu, sedetail itu kalau minta ke Allah gitu. Poin pentingnya ya kalian harus balance lah antara belajar sama jalur langitnya. Nanti aku bakal kasih tips kalau kalian mau amalan apa aja yang aku baca, terus buku-bukunya apa aja untuk bisa lolos di SNBT 2024. Kalian harus kencengin jalur langitnya yang penting. Nah, faktanya sekarang tuh kayak banyak banget orang yang nilainya tinggi tapi nggak lolos. Ya mungkin karena banyak faktor ya guys, kayak dia milih universitas atau jurusan yang tinggi gitu. Ternyata SNBT tuh nggak hanya kita aja ya, campur tangan kita aja, tapi pasti ada campur tangan dari yang di atas gitu. Jadi jangan sepelein yang namanya berdoa. Ya, cerita aku, pengalaman aku bisa lolos di UTBK 2024 ini di Universitas Diponegoro Semarang gitu. Aku pamit undur diri dan aku bakal bikin video lagi kalau kalian mau tentang buku-buku apa aja yang aku pakai saat UTBK 2024 gitu deh pokoknya. Okay, thank you guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.